slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Halo guys, welcome back to my channel again di Gaspol Bali. Kali ini kita mau ke mana ya? Kita mau ke daerah Kuta aja teman-teman. Siang hari biasa, kita lagi ada waktu ya. Nah sekarang kita berada di Simpang Dewa Ruci teman-teman. Ini salah satu simpang yang paling terkenal di Bali ya, karena bagus banget ini patungnya. Dan dia agak kayak fonten gitu ya, semacam air mancur di tengah. Ini kalau sore-sore ramai teman-teman. Nah kalau di sebelah kiri ini mall, salah satu mall yang paling besar juga di Bali ya. Namanya itu Mall Bali Galleria. Ini salah satu mall yang paling tua juga di Bali. Lanjut guys, kita kayaknya enaknya lewat mana ya? Oke, dari sini ke Kuta mungkin cuma 3 menit ya teman-teman perjalanan, 5 menit lah, 5 menit perjalanan lah. Karena di sini dekat banget ya, dekat rumah saya juga, jadi ya kita yang dekat-dekat rumah aja lah, nggak terlalu jauh juga kan. Oke, sekarang kita mau muter balik ya teman-teman di sini. Oke, kita putar balik yang bagus ya, jadi tidak terjadi kecelakaan. Woi, ada apaan nih di depan ngepel-ngepel? Oke, kita langsung ambil lajur kiri ya teman-teman ya. Langsung ambil lajur kiri, kita ke arah Kuta. Nah itu ada pelangnya. Kalau kita ambil jalur tengah ini teman-teman, kita underpass ya, nanti tembus-tembus santai terus. Kita ambil yang Kuta nih, itu kan ada pelangnya tuh, itu Ubud dan besar jalannya. Oke, kita ke kiri, pasang sign dulu. Oke sih, bagus ya patungnya. Ini patung udah lama teman-teman, udah mungkin ada 28 tahun kali ya. Nah ini ada jalanan ya yang biasanya ditutup untuk mobil nih, hanya motor doang yang boleh anda teman-teman. Kalau kalian naik mobil, muternya di situ. Lewat ke sana ya. Oke, kita ambil jalur yang ini, langsung kita nanti belok kiri. Nah, sebenarnya di Bali pelangnya jelas banget teman-teman. Kalau kita lihat pelangnya itu ada tuh Bandara, Nusa Dua, Tanjung Priok, Simpang untuk belok kiri. Nah, sini kita belok kiri. Bali saat ini masih low season ya teman-teman ya. Jadi low season itu seperti musim yang wisatawan itu jarang ke Bali ya. Mungkin karena tidak ada liburan. Lalu negaranya juga persiapan untuk winter ya teman-teman, untuk musim dingin. Jadi mereka harus balik gitu. Jadi di Bali saat ini kondisinya seperti ini teman-teman. Tidak terlalu ramai untuk wisatawan. Tapi kita lihat aja nanti di Kuta wisatawannya bagaimana. Saya rasa sih masih banyak ya, masih ramai, karena Bali itu dari dulu itu memang surganya wisatawan teman-teman. Oke, kita lewat sini ya. Jadi Kuta itu jalan utamanya ini ya teman-teman. Ini jalan raya satu-satunya yang menuju Kuta nih. Nah ini karena kita nggak boleh lurus, kita belok kiri teman-teman. Nah di depan nih biasanya ada toko HP dan toko PS nih teman-teman. Jadi kalau saya PS5 saya sticknya rusak, saya kesini nih perbaikinnya. Nah di depan ini ada wihara ya teman-teman. Wihara yang sangat tua ya. Ini kayaknya udah mungkin ada lebih dari 60 tahun mungkin ya. Jadi di Bali ini selain ada pura Hindu juga banyak wihara ya teman-teman. Juga banyak masjid juga ya, karena di sini keberaneka-ragaman agama itu sangat bagus ya di sini. Toleransinya tinggi kalau di Bali.
Jadi masalah yang di Bali juga sebenarnya saya agak curhat sedikit ya teman-teman. Saya permasalahan di Bali itu sebenarnya adalah kabel sih teman-teman. Coba lihat kabelnya itu semeraut teman-teman. Jadi mestinya pemerintah itu meluaskan ya, memperluas proyek penanaman kabel. Seperti di Canggu misalnya teman-teman. Di Canggu itu sekarang kabel-kabel itu sudah diturunkan, sudah ditaruh di underground ya teman-teman. Jadi tidak lagi di atas. Nah sekarang kan ini kayak seperti di atas ini kabelnya semeraut teman-teman. Tapi pelan-pelan pasti Bali bisa. Ini namanya Jalan Bakung Sari ya teman-teman. Iya ya. Kok aku jadi lupa. Pokoknya di depan itu namanya Bemo Corner teman-teman dulu. Nah, wisatawan masih banyak ya yang di bar-bar, tapi jauh lebih sedikit sih teman-teman dari bulan Juni kemarin. Juli kemarin itu di sini full teman-teman. Jadi banyak sekali wisatawan yang menghabiskan liburannya ke Pulau Dewata. Jadi dulu itu jalan ini adalah jalan yang paling ramai ya teman-teman. Jalan Bakung Sari ini adalah jalan yang paling ramai di Bali. Karena akses untuk ke Pantai Kuta itu sebenarnya cuma ini aja teman-teman dulu itu. Nah, aksesnya itu sampai sini, di depan itu ada Bemo Corner teman-teman untuk muter balik. Itu waktu dulu ya teman-teman, tahun 80-an. Tapi sekarang ini sudah seperti kota teman-teman. Nah kalau kita ke kiri ini kita bisa ke bandara teman-teman. Jadi kita lihat situasi di sebelah kanan ya. Wah ini namanya Kuta Square ini. Oke sampai sekarang juga namanya Kuta Square. Karena dulu ini shopping mall teman-teman di sebelah kanan ini. Waktu saya kecil, saya suka banget ke sini. Nah kalau kalian tahu kasus bom Bali 2 ya teman-teman. Kasus bom Bali 2 tuh ada satu yang meledak di sini teman-teman. Yang sekarang menjadi iBox. Nah itu lokasinya dulu di sini nih teman-teman. Menyedihkan ya, semoga tidak terulang kembali itu tragedi seperti itu. Tragedi bom Bali itu sangat memukul Bali ya teman-teman. Oke, inilah dia pintu masuk ke Pantai Kuta teman-teman. Satu-satunya. Kalau dulu ini jalannya ini cuma setapak aja teman-teman. Sekarang udah bagus sekali. Wah ini ada bis yang menarik ya teman-teman. Jadi kalian bisa minum bir sambil keliling kota teman-teman. Seru ya. Wah ini Pantai Kuta nih teman-teman. Wah ini gapuranya ya, bagus banget ya pantainya. Jadi ini teman-teman. Wih ombaknya lagi bagus ini, lagi pasang rupanya teman-teman. Lagi pasang. Asik ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi jalan. Ini di Jalan Pantai Kuta ya teman-teman. Jalan Pantai Kuta kita ada Hard Rock di sebelah kanan ini. Bagus sekali. Saya pernah masuk di sini juga, pernah menginap di sini teman-teman. Bagus. Ini recommended untuk keluarga teman-teman. Hard Rock Cafe Bali. Saya suka kolam renangnya. Banyak sekali aktivitas untuk anak-anak ya teman-teman. Saya rekomend sekali Hard Rock Hotel untuk tinggal di Bali, untuk di daerah Kuta ya teman-teman. Nah, ini kalian kalau di jalan di sini tidak perlu khawatir ya, karena di sini aman daerahnya. Mau sampai malam juga kalian aman. Aman sekali. Di sini ada banyak hotel, banyak polisi juga. Di sini banyak orang-orang yang suka membantu ya. Ya, beginilah situasi di Pantai Kuta teman-teman. Kalau kita lagi motovlogan. Nah ini kita kalau di kanan ini jalannya namanya Popis Lane teman-teman. Popis Lane 2 ini. Itu juga salah satu jalan yang legend di Bali. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya teman-teman.
Nah ini namanya Beach Walk teman-teman. Ini kalau di sebelah kanan ini Beach Walk ini adalah salah satu mall di Bali yang langsung berhadapan dengan laut teman-teman. Ini juga recommended ya, kalau kalian ke Kuta, ke Bali, kalian harus ke sini teman-teman. Bagus ya. Jadi ini situasinya teman-teman, kalau siang-siang memang lebih sedikit yang jalan. Lebih banyak mereka kalau siang-siang begini itu mereka ke ini teman-teman, ke daerah yang lebih dingin, misalnya ke Bedugul gitu. Tamu-tamunya ya teman-teman ya, wisatawan ya. Ini juga sebenarnya nggak terlalu sepi ya teman-teman ya, lumayan ramai loh. Jadi di Pantai Kuta ini ya teman-teman ya, asik kalau di sini jalan-jalan. Kalau saya lebih suka siang dan sore ya teman-teman. Pagi menuju siang itu kalau saya paling suka di Kuta itu. Karena pertama dia tidak terlalu panas kalau pagi, karena dia kan berada di barat. Jadi matahari itu dari timur, dia jadi tidak terlalu panas. Siang hari juga dia banyak pohon. Di sini ada arena skateboard juga teman-teman, tempat anak saya main skateboard. Nanti kita ke sana, kita review ya teman-teman ya, skateboardnya ini apa namanya, Kuta. Nanti saya bawa anak saya untuk main di sana. Wah ini juga hotelnya ini ya, rame juga ini hotel, termasuk rame ini teman-teman, nggak pernah sepi nih hotel Mamaka nih. Kalau motovlog di Bali itu memang nggak membosankan teman-teman, enak sekali. Saya dari lahir di Bali ya, sampai umur 18 saya merantau teman-teman. Terus saya kembali ke Bali lagi itu tahun 2020. Itu saya masih senang sekali sama Bali. Nggak habis pikir saya sama Bali. Udah alamnya bagus, orang-orangnya baik-baik. Agak lain emang Bali ini guys. Saya banyak kalau naik motor kayak gini teman-teman, kalau saya motovlog ini, saya banyak sekali nostalgia sebetulnya sama apa namanya daerah-daerah di Bali ini. Wah ini pintu ini ya, pintu utaranya Kuta nih teman-teman. Sampai sini aja deh. Jalan parkir. Sekarang udah mau Pantai Legian sekarang namanya. Ini kalau di sana tuh deretan hotel teman-teman. Ini kita udah masuk daerah Legian ini. Kita mau lanjut? Ayo kita lanjut. Kita lanjut lagi ke Legian ya teman-teman. Kita ke daerah Legian, kita lihat siang-siang. Kalau Legian tuh siang-siang bagaimana sih? Nah di sini juga mulai crowded ya teman-teman, karena di sini memang daerah perhotelan. Wah ini harus kita kasih tahu nih. Halo, be careful with your shirt, the wheels. Be careful, be careful. Ya ya, ya, be careful. Ya sama-sama, sama-sama. Yap, kamu juga hati-hati. Ini bulenya baik-baik ya teman-teman. Kita karena itu bahaya tadi saya kasih tahu. Saya kasih tahu dia tadi berbahaya karena apa? Itu bajunya dia itu kalau masuk apa namanya roda ban sepeda motor itu bisa bahaya sekali teman-teman. Jadi kita sesama pengguna jalan harus saling mengingatkan. Wah ini pertigaan ini teman-teman, ini yang pertigaan yang dari Legian ini sebenarnya, yang sebelah kiri ini. Ini yang bisa bikin macet. Tak bisa kayaknya tuh, saya tak berani kalau ke kiri ya teman-teman ya. Lebih baik kita lewat sini. Oh nggak boleh masuk trotoar guys. Kita harus menaati peraturan lalu lintas. Karena Bali ini dibangun berdasarkan adat istiadat teman-teman. Jadi ada adat istiadat itu sebaiknya kita junjung tinggi ya.
Jadi memang kita nggak bisa sembarangan kalau di Bali, teman-teman. Percaya nggak percaya, Bali itu adalah pulau yang sangat tua. Jadi para pendahulu kita itu mereka membuat aturan itu sesuai dengan kondisi alam pada saat itu ya teman-teman, dan saat ini juga. Jadi banyak gojek ya teman-teman. Jadi gojek di Bali itu biasanya ngumpulnya kalau nggak di Kuta, di Legian, terus di ini teman-teman, gimana, di Canggu. Enjoy yourself. Mantap, asik. Aku suka kalau misalnya ini ya teman-teman, kalau ketemu wisatawan yang baik-baik itu saya suka sekali. Nah ini kita udah di jalan Legian nih teman-teman, jalan Legian bagian utara. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ke Legian ya. Kita lihat situasi di Legian, apakah masih banyak bar-bar yang buka dan juga toko-toko yang buka. Ini sepertinya semua buka teman-teman ya. Oh ini ada, oh iya ini buka nih, bagus semua nih, ada souvenir ya teman-teman. Jangan ragu kalau membeli di souvenir di pinggir jalan teman-teman, semua kualitasnya bagus sekali. Harganya juga bisa nego teman-teman. Berbeda dengan kita belanja di shopping mall misalnya. Ini kalau jalan di sini benar-benar enak teman-teman, karena tidak terlalu panas ya. Ini coba lihat atapnya tuh sampai menutupi mereka loh. Di sini ada pohon juga. Jadi di sini benar-benar aman sebenarnya, benar-benar enak kalau udah jalan. Kalau kalian capek, mampir aja ke Circle K, beli minuman. Nggak usah terlalu ngebut teman-teman, enjoy aja. Wih, ini ada macet lagi nih. Ini macet pertigaan nih kayaknya teman-teman. Oh ada gas di depan. Wih ini ada Kung Pao Panda. Wih bagus loh ini ya, interiornya teman-teman. Kalau siang-siang gini kita jalan-jalan naik motor di Bali itu memang panas, terik mataharinya teman-teman. Tapi karena ada angin itu jadi enak dia. Saya malah suka kalau siang-siang lo naik motor, enak loh. Oh ini kita udah mau nyampe nih di mana teman-teman? Di Pantai Legian. Di depan tuh Pantai Legian ya teman-teman. Tapi kita nggak ke sana, kita lihat situasinya kita lihat situasi di sebelah kanan aja teman-teman. Oh ini dia lumayan rame ternyata di Legian teman-teman, masih rame loh. Ini bagaimana nih, nggak bisa lewat nih guys. Ini ada banyak hotel-hotel yang butik ya teman-teman. Jadi hotel butik itu dia punya warga sini sebenarnya, dia jadi hotel bungalow gitu teman-teman. Nah kalau kita ke pantai, kalau kita mau ke mana, ke Pantai Legian, kita lurus teman-teman. Tapi kita ini belok kanan aja. Kita masuk jalan Padma nih. Jadi jalan Padma itu setelah jalan 123 teman-teman. Tuaga Padma gitu. Kalau kita kecil dulu gitu itu Tuaga Padma 6 Jupanan dulu gitu. Jadi jalan Padma ini setelah jalan 123 deh. Oh, ini masih rame ya. Kalau kita berada di belakang taksi itu memang lama teman-teman, karena dia juga nyari penumpang ya. Kita harus salip nih. Izin dulu pamit. Lihat lu. Nah, gitu teman-teman. Ini banyak sekali hotel-hotel butik di sini. Jadi warga sini banyak yang tahu, wih bagus ini. Ini warung pojoknya wisatawan nih teman-teman. Jadi ini situasinya jalan Padma teman-teman, Padma Timur ini. Kalau di sebelah itu jalan Padma Barat ya. Jadi inilah situasinya di Legian teman-teman sekarang. Kalau siang-siang, wisatawannya juga ternyata masih banyak ya.
masih banyak yang jalan kaki, masih mereka masih ada lah di kafe-kafe itu masih ada ya. Yang belanja juga banyak gitu. Ini belanja deh loh. Jadi gitu teman-teman. Wah, situasinya makin bagus ya teman-teman ya. Oh, ini ada banyak sekali penginapan di sini teman-teman. Jadi kalau kalian kelagian nggak usah khawatir sebenarnya. Banyak sekali penginapan. Ini di depan ada Bali Niksoma juga ada. Bagus juga itu hotelnya. Nah, ini ada Romeo's nih, masakan apa nih? Gourmet. Wah, ini bar-barnya masih isi orang loh teman-teman. Banyak loh. Memang tidak sebanyak bulan Juli tapi ada. Berarti pariwisata Bali itu masih bagus ya teman-teman ya. Masih sangat bagus. Saya apresiasi untuk warga Bali dan pemerintah juga. Dan juga wisatawan yang telah berkunjung ke Pulau Dewata ya teman-teman. Itu kalian tuh berjasa sebenarnya. Terutama untuk warga lokal saya harus apresiasi. Memang COVID itu sangat ini ya, sangat membunuh banyak pekerjaan teman-teman. Tapi kalau melihat Bali seperti ini, di low season aja seperti ini, itu sudah menurut saya udah cuma ikut senang teman-teman. Oke teman-teman, begitu saja kita lihat situasi di Kuta dan Legian di siang hari teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau suka. Terima kasih banyak, sampai jumpa di vlog selanjutnya teman-teman.